Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nuni Isana, Magister Biomedis. Saya adalah salah satu dosen dari program studi S1 Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan materi kuliah yang saya ampu, yaitu mengenai kontraksi otot. Materi kuliah ini merupakan salah satu materi kuliah wajib dan disampaikan dengan metode diskusi interaktif. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari materi kuliah saya pada blok ini. Blok 1.2 itu adalah blok mengenai sistem muskuloskeletal yang diampu oleh kolaborasi dari beberapa departemen, antara lain ada histologi, kemudian fisiologi, anatomi, dan biokimia. Blok 1.2 ini sendiri itu bobotnya terdiri dari 4 SKS dan terdiri dari 24 materi kuliah, kemudian juga ada praktikum, pertemuan tutorial, dan penugasan. Blok ini akan diambil oleh mahasiswa pada semester 1 di Prodi Kedokteran. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan mata kuliah kontraksi otot ini ada bertujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa mengenai struktur, kemudian fungsi otot, dan proses kontraksi yang berperan untuk proses pergerakan. Nah, untuk capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat menempuh mata kuliah blok ini, itu antara lain untuk menguasai pengetahuan mengenai komponen, fungsi sel otot, termasuk mekanisme molekuler dari kontraksi otot, serta penghantaran impuls dari sistem saraf ke serabut otot. Referensi yang akan digunakan pada mata kuliah ini, itu bersumber terutama pada buku Guyton, Textbook Medical Physiology, edisi ke-13 tahun 2016, dan mahasiswa juga kami anjurkan untuk membekali diri dengan buku-buku yang lain, antara lain buku Fisiologi Manusia Sherwood edisi 9, buku Anatomi Fisiologi Tortora edisi 15, dan Panduan Belajar Blok 1.2. Adapun sistem metode pembelajaran mata kuliah itu diadakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif dari mahasiswa, sehingga mahasiswa juga dituntut agar dapat berperan aktif baik di dalam kelas dengan diskusi interaktif, bertanya, menjawab soal, maupun di luar kelas saat dilaksanakannya kegiatan praktikum. Proses pembelajarannya sendiri merupakan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif dan teamwork, dan evaluasinya akan diadakan dengan berbagai metode juga. Antara lain kita akan mengadakan ujian mid block, kemudian ada ujian akhir blok, kemudian juga ada mini quiz pada saat pelaksanaan tutorial. Juga ada penugasan blok. Nah, pembelajaran pada blok 1.2 sistem muskuloskeletal ini dilaksanakan kurang lebih selama 6 minggu, dengan bobot penilaiannya itu nanti ada ujian MCQ dengan bobot 50%, kemudian tutorial itu 25%, nilai praktikum nanti akan menyumbang 20%, dan penugasan itu nanti 5%. Sehingga totalnya nanti evaluasinya akan mencapai 100%. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah blok 1.2 sistem muskuloskeletal. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Mohon maaf ya, tadi sudah menunggu untuk kuliah saya. Sore hari ini saya akan menjelaskan kembali lanjutan dari kuliah kita yang kemarin mengenai otot ya. Kalau kemarin kita udah belajar macam-macam otot, nah sekarang kita akan lebih belajar mengenai proses kontraksinya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Oke. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari. Jadi nanti kita akan fokusnya di sini adalah ke otot skeletal. Kalau kemarin kita udah belajar ada beberapa jenis otot. Ada apa aja ototnya? Otot jantung, otot polos, otot skelet.
Nah, jadi sekarang kita fokusnya ke otot skelet dulu. Nanti kita lihat di sini struktur secara mikroskopisnya, kemudian nanti fungsi terkait dari struktur mikroskopis tersebut, kemudian nanti untuk penghantaran impuls agar untuk bekerja itu kan otot butuh apa ya biasanya? Supaya bisa berkontraksi itu otot butuh ada apa? Ada impuls dulu yang dibawa nanti melalui neurotransmitter. Nah, terus nanti jadi ada suatu proses kontraksi. Nanti kita akan belajar sampai ke situ dulu. Oke, masih ingat kemarin fungsi otot untuk apa aja? Untuk pergerakan. Terus apa lagi? Biasanya kalau yang suka latihan-latihan di gym gitu, untuk stamina, daya tahan. Daya tahan itu karena apa? Daya tahan terhadap apa? Untuk suatu kerja fisik biasanya ya. Kalau otot skelet itu kan berarti kan untuk kerja fisik, misalnya mengangkat suatu benda, atau kita untuk melakukan suatu kegiatan yang seperti jalan, itu kan kita membutuhkan kontraksi dari otot skelet. Nah, kemudian sebetulnya kita juga untuk berdiri gini nih, saya berdiri ini kita juga butuh ada kontraksi dari otot skelet ya. Kebayang kalau otot kita nggak kontraksi gini, pasti saya nggak bisa berdiri gitu ya, harus duduk, atau kayak orang-orang yang misalnya ada kelumpuhan pada tulang punggungnya, nah itu kan berarti nggak bisa berdiri ya. Nah, selain itu otot itu juga berfungsi untuk apa? Tadi kan saya datang ke sini ruangannya dingin gitu ya, terus biasanya kita kalau dingin tuh kita menggigil ya, nanti akan menghasilkan panas gitu ya. Oke, kemudian ini yang minggu lalu macam-macam otot ini mungkin tadi sudah disebutkan ya, ada otot skelet, otot jantung, dan otot polos. Kalau dari gambarannya itu dari ketiga otot ini itu ada persamaannya apa kira-kira? Kira ada yang bisa menjawab? Persamaan dan perbedaan karakteristiknya. Kalau otot jantung dan otot polos itu kerjanya gimana? Otonom. Berarti kalau otonom itu dia tidak disadari gitu ya. Sedangkan kalau otot skelet dia berbeda. Dia adalah diatur oleh sistem saraf apa? Somatis. Ya, berarti dia ada suatu perintah jadi sifatnya disadari. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, sel otot itu yaitu seperti halnya sel saraf, dia itu sifatnya bisa di apa? Bisa diberi suatu stimulus, kemudian dia akan melakukan suatu mekanisme kontraksi. Ya, gitu. Jadi dia adalah suatu sel yang sifatnya itu excitable. Jadi bisa dieksitasi. Jadi kalau diberi suatu rangsangan, maka dia akan memberikan suatu respon. Ya, bisanya itu berupa kontraksi. Oke, ini tadi jenis-jenis. Nah, ini ya otot skelet itu dia berarti kontrolnya volunter, jadi dikontrol itu secara sadar. Meskipun dalam beberapa kondisi ya sebetulnya kita otot skelet kita itu secara tidak sadar, subconscious gitu ya. Kayak ya tadi berdiri gini kita kan nggak harus inget-inget, oh saya ototnya harus dikontraksi supaya saya bisa berdiri gitu kan, enggak. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita sebetulnya subconscious tapi dia sebetulnya kontraksi. Tapi kalau otot polos dan otot jantung itu memang dia sifatnya involunter ya. Jadi dia diatur oleh sistem saraf otonom ya, jadi autonomic division. Nah, kita masuk ke LOM sekarang ya, struktur dari otot skelet. Ini gambarannya sebetulnya mungkin dari anatomi sudah dijelaskan juga ya. Mungkin saya mengulang sekilas karena nanti terkait dengan fungsi. Jadi kalau otot itu dia bentuknya selnya panjang-panjang ya kalau otot skelet. Makanya sering disebut fiber, muscle fiber. Karena dia bentuknya panjang, kemudian silindris gitu ya, dan biasanya intinya banyak. Jadi multinukleatid. Nah, sel itu kan biasanya ada pembungkusnya. Ya, kalau pada otot namanya jadi apa? Pembungkusnya itu. Sarkolema ya. Sedangkan cairan di dalam selnya namanya apa kalau pada otot? Sarkoplasma. Kemudian organela yang menyimpan kalsium pada sel otot namanya apa? Tempat penyimpanan kalsium. Udah lupa ya kuliahnya tahun lalu. Retikulum sarkoplasma. Ingat-ingat lagi ya. Ya, ini kalau kita lihat lebih jelas tadi. Jadi otot itu kan ada lapisan-lapisan pembungkusnya. Untuk ini aja ya. Ya. Ini paling luar ada perinisium, kemudian yang lebih dalam ini nanti ada
magnesium. Nah, ini tadi satu, apa ini kalau ini? Satu sel otot ya. Nah, ini pembungkusnya tadi namanya sarkoplasma. Nah, ini di dalamnya ada sitoplasma namanya sarkolema tadi. Nah, kita lihat lagi di dalam satu sel itu ada lagi namanya apa nih, serat-serat ini namanya myofibril ya. Ini adalah protein yang berbentuk panjang-panjang itu juga yang nanti akan berperan untuk proses kontraksi. Kemudian kita lihat ini ada khasnya lagi nih, apa nih yang kuning-kuning ini? Mitokondria ya. Kenapa mitokondrianya banyak kalau pada otot? Menghasilkan energi ya. Jadi dia punya banyak mitokondria. Kemudian kita lihat di sini, nah ini tadi sarkolema itu adalah membran plasmanya, tapi namanya jadi sarkolema kalau pada sel otot. Kemudian sitoplasmanya namanya sarkoplasma. Salah satu ciri khasnya lagi di sarkoplasma atau sitoplasma sel otot itu ada apa? Glikogen. Ya, glikogen itu apa? Cadangan energi ya. Jadi dari glukosa kalau tidak digunakan nanti akan dimasukkan ke dalam otot dalam bentuk penyimpanan, salah satunya adalah glikogen. Glikogen juga ada di mana lagi selain di otot? Di hati. Ya. Kemudian ada suatu protein namanya mioglobin, ya. Mioglobin yang warnanya itu kemerahan. Nah, mioglobin, globin ini biasanya berarti dia berhubungan dengan apa? Hemoglobin, mioglobin. Berarti dia akan mengikat oksigen. Ya, jadi mioglobin itu adalah suatu protein yang akan mengikat oksigen yang terdapat di sitoplasma dari sel otot juga. Ini ada mioglobin, ini tadi ada granula-granula glikogen, ini tadi ada mitokondria. Kemudian ada ini nih tadi, organela yang berfungsi untuk penyimpanan kalsium. Ya, dia sebetulnya sama dengan retikulum sarkoplasma kalau pada sel-sel lain, tapi kalau di sel otot namanya jadi retikulum endoplasma. Nah, kalau di sini namanya jadi retikulum sarkoplasma. Selain itu ada struktur yang penting. Jadi ini kan permukaan membran selnya ya. Terus ada invaginasi, ada apa namanya? Lekukan ke dalam dari membran plasma dari sel otot. Nah, itu disebut tubulus transversus. Kenapa ini penting? Nanti ketika terjadi suatu perambatan dari potensial aksi, maka nanti potensial aksi itu bisa masuk ke dalam tubulus transversus ini, ke dalam invaginasi yang terdapat pada membran plasma dari sel otot. Nah, di dekat tubulus transversus itu nanti ada bagian dari retikulum sarkoplasma yang agak melebar seperti ini. Nah, ini disebut sebagai cisterna terminalis. Jadi bagian dari retikulum sarkoplasma yang melebar, yang berdilatasi. Jadi dia kan kayak kantong gitu ya. Nah, ini bagian yang agak melebar itu namanya cisterna terminalis. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya, sebetulnya tadi retikulum sarkoplasmanya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia membungkus dari, di sini kan ada miofibril. Nah, ini retikulum sarkoplasma. Fungsinya adalah penyimpanan ion kalsium. Ya. Nah, ini kita lihat satu persatu. Tadi protein yang sifatnya kontraksi itu ada yang namanya aktin dan ada yang namanya miosin. Ya. Nah, aktin itu yang ini, yang seperti mutiara-mutiara ini. Nah, dia diikat satu sama lain, nanti membentuk suatu helix. Ya. Kemudian ada tadi namanya apa lagi? Miosin. Nah, ini dia. Miosin itu ini adalah protein yang nantinya membentuk seperti yang apa namanya tadi pita tebal itu ya. Jadi dia ada bagian kepala dan ada bagian leher dan ada bagian ekor gitu ya. Nah, di bagian kepala itu nanti ada tempat berikatan dengan protein kontraksi yang satunya yaitu aktin. Jadi ada aktin binding site. Nah, kemudian di sini juga ada tempat ikatan dengan apa? ATP. Ya, karena untuk proses kontraksi kita akan membutuhkan ATP. Jadi di kepala miosin itu ada tempat berikatan dengan aktin dan ada tempat berikatan dengan ATP. Kemudian protein regulatori tadi apa aja? Troponin dan tropomyosin. Tropomyosin itu yang ini. Ini kan yang ini. Nanti dia bisa bergeser. Kemudian yang troponin ini ada 3, troponin I, troponin T dan troponin C. Nah, ini nanti masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kita lihat di sini.
Nah, ini tadi bagian dari miosin, kepala miosin tadi ya, ini tempat ikatannya dengan aktin. Jadi dia nanti miosin itu memang ada bagian apa ya namanya ini, ekor dan bagian leher dan kepalanya itu nanti memang menonjol ke arah aktin nanti di sini. Nah, ini aktinnya kan di sini. Gitu. Nah, kalau dia ketemu nanti dia membentuk apa namanya? Jembatan silang atau cross bridges. Gitu. Jadi ikatan dari kepala miosin ketemu dengan tempat binding site-nya di aktin, itu nanti akan membentuk cross bridge. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau posisinya belum berikatan, ya jadi kepala miosinnya ini masih belum menempel dengan binding site-nya karena binding site-nya ditutup oleh protein yang regulator tadi. Nah, kalau nanti sudah terjadi pergeseran dari protein regulator, maka miosin ini bisa berikatan dengan aktin. Nah, kalau dia udah menempel, nanti kemudian akan menekuk, nanti dia akan menarik aktin ke pusat dari sarkomer. Nah, kalau kita kontraksi itu otot kita tuh sebetulnya gimana sih? Kalau misalnya contohnya aja ya, ini otot lengan. Terus kita kontraksikan gini. Dia jadi gimana? Memendek dan mengeras, menebal ya. Karena tadi dia bergeser ke garis tengah dari sarkomer. Gitu. Jadi dia bertumpuk sehingga jadi kerasa lebih keras dan dia memendek gitu ya, karena tadi pita-pitanya tadi ada yang pita H, pita I itu semuanya memendek. Nah, agar tadi ini kan ada troponin ini ya, dia kan sebagai protein regulator. Nah, troponin C itu dia nanti akan berikatan dengan ion kalsium. Jadi troponin C untuk ion kalsium. Troponin I ini nanti dia yang awalnya itu menutup untuk binding site antara miosin dan aktin. Jadi dia inhibits ya atau menginhibisi. Troponin T itu dia yang mengikatkan troponin dengan tropomiosin. Gitu ya. Jadi ada 3 dengan fungsi masing-masing. Jadi ada troponin C yang berikatan dengan ion kalsium, troponin I untuk yang menghambat interaksi antara aktin dan miosin, dan troponin T itu yang akan berikatan dengan tropomiosin ini. Gitu. Jadi fungsinya untuk regulasi. Nah, ini kalau sudah terbentuk jembatan silang itu sebetulnya seperti ini ya. Jadi ini tadi yang filamen tebal, ini yang biru-biru filamen tipis. Nah, ini yang kayak bunga ini adalah kepala dari miosin tadi. Nah, dia membentuk nanti kan hubungannya ke filamen tipis di sini ya, tipis-tipis sehingga dia membentuk suatu cross bridge. Bentuknya seperti penta ini ya. Ini namanya segi 5 ya. Tuh 2 3 4 5 6 ya, 6 ya, segi 6. Gitu. Jadi dia kayak bunga gitu mengikat ke masing-masing filamen tipis yang berada di sekitarnya. Tuh. Nah, ini tadi yang pita-pitanya, ini pita A, tadi ini garis Z ke garis Z, tadi namanya apa? Satu sarkomer. Jadi pada saat kontraksi dia akan memendek ke garis M ini ya, di pertengahan dari sarkomer. Nah, salah satu struktur yang penting juga tadi ini yang tubulus transversus ya. Tadi kan dia berdekatan dengan apa tadi namanya di sini? Cisterna terminalis dari retikulum sarkoplasma. Di mana retikulum sarkoplasma tadi fungsinya adalah penyimpanan ion kalsium ya. Nah, struktur antara tubulus tubulus T dengan cisterna terminalis dari retikulum sarkoplasma itu namanya sarkotubular system ya. Jadi dia yang berdekatan itu sering disebut juga sebagai triad. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Kalau nanti datang suatu potensial aksi ya. Jadi nanti masuk ke tubulus T, kemudian karena dia berdekatan dengan cisterna terminalis, maka nanti di sini akan terjadi terbukanya kanal-kanal ion tertentu ya. Yang nantinya terjadi pengeluaran kalsium, kemudian nanti akan berikatan dengan troponin. Nah, itu terjadinya di triad sini. Jadi potensial aksinya masuk ke dalam, kemudian akan mempengaruhi cisterna terminalis di mana di sini tuh ada kanal-kanal ion. Nah, itu namanya triad namanya. Sistemnya namanya triad. Jadi ini adalah suatu sistem yang penting untuk penjalanan dari potensial aksi. Ini yang merah-merah ini kita lihat nih potensial aksi ya. Oke, mungkin saya jelasin ke sini dulu.
untuk kontraksi otot rangka ya. Kan waktu di potensial aksi itu udah sempat kita singgung waktu blok 1 2 awal ya, sebelum masuk ke kontraksi. Nah, sekarang kita lihat hubungannya potensial aksi yang datang dari sel saraf dengan kontraksi otot tadi. Dan kemudian mempengaruhi apa tadi ke struktur-struktur mikroskopik yang terdapat pada otot tadi ya. Jadi kalau otot rangka kontraksinya membutuhkan tadi ada suatu stimulus saraf. Karena kan dia memang dia hubungannya dengan sistem saraf ya. Nah, ketutupan ya. Sorry Kayla. Jadi potensial aksi itu akan merambat dari sel saraf di sini ke akson, kemudian akan sampai nanti di mana di sini? Di akson terminal. Di akson terminal nanti ada hubungan antara akson terminal dengan sel otot yang di sini yang kita sebut apa namanya? Neuromuscular junction. Ya. Jadi ketika potensial aksi datang dari dirambatkan melalui akson nanti sampai ke akson terminal, nanti dia akan sampai di neuromuscular junction. Jadi ada antara sel saraf dengan sel otot. Nah, apa peristiwa yang terjadi di neuromuscular junction? Ya. Suatu potensial aksi itu nanti kan merambat ya, tadi dari sel saraf sampai ke akson terminal. Nah, nanti di akson terminal di sini, di ujungnya itu nanti dalamnya ada vesikel-vesikel yang mengandung apa tadi? Untuk penjalanan potensial aksi yang membutuhkan suatu neurotransmitter, ya kan? Apa neurotransmitternya? Kalau pada kontraksi otot asetilkolin. Ya, jadi ini ada vesikel-vesikel yang mengandung asetilkolin, ya. Nanti dia akan berfusi, kemudian dia akan menyeberangi celah di neuromuscular junction tadi, ya. Dia akan berfusi ke sini, nanti dia akan di sini akan gimana neurotransmitternya asetilkolinnya? Ketemu apa di sini? Berikatan dengan reseptor dari asetilkolin. Nah, ketika dia berikatan dengan reseptor, maka dia akan membuka suatu kanal ion, ya. Kanal ionnya itu nanti terutama untuk ion natrium, ya. Jadi kanal-kanal untuk kation, sehingga akan masuk ke dalam, gitu ya. Jadi akan membuka suatu voltage gated sodium channels, sehingga akan memasukkan menyebabkan masuknya influx dari kation, sehingga terjadi perubahan potensial membran dari istirahat mencapai suatu ambang tertentu. Kalau sudah mencapai ambang tertentu, maka akan menyebabkan di sel otot ini juga terjadi suatu potensial aksi. Jadi awalnya potensial aksi dari sel saraf, itu nanti akan diteruskan ke sel otot. Gitu. Gitu ya. Nah, nanti di sel otot itu nanti dia akan merambat kemana tadi? Masuk ke tubulus transversus, ya. Masuk ke tubulus transversus, dan nanti di sini dia akan menyebabkan terbukanya kanal ion kalsium dari retikulum sarkoplasma, ya. Nah, kalsium yang keluar nanti kemana? Akan berikatan dengan protein regulator tadi, yaitu troponin C. Troponin C berikatan dengan kalsium, maka binding site-nya akan terbuka, ya, terbuka, sehingga nanti di sini kita lihat miosin itu nanti akan bisa berikatan dengan aktin. Nah, itu sebetulnya jadi awalnya itu pertemuan antar aktin dan miosin tadi dihalangi oleh troponin tadi. Jadi begitu ion kalsium datang, maka dia bisa terbuka sehingga nanti aktin dan miosin bisa menempel. Nah, kalau sudah terjadi ikatan dengan aktin dan miosin dengan bantuan ATP, maka akan terjadi power stroke. Nah, itu akan menarik filamen tipis tadi ke pusat dari sarkomer. Jadi dia menariknya satu arah ya, ke arah sini. Nah, jadi akan terjadi pemendekan sarkomer. Tuh, ya. Nah, ini gambarnya kalau gabungannya tadi ya. Ini tadi triad itu di sini. Kemudian kalau sudah datang potensial aksi, maka dia terbuka. Jadi karena ion kalsiumnya terbuka, kalsiumnya keluar. Kemudian nanti berikatan dengan troponin C, sehingga nanti miosin dan aktin dapat berikatan dan terjadi penarikan dari filamen tipis ke bagian tengah dari sarkomer. Jadi sarkomernya akan memendek. Tapi itu terjadi dengan bantuan apa? ATP. Tadi ATP dihasilkan dari siapa? Adanya mitokondria. Gitu. Ya.
Oke, mungkin itu ya untuk proses kontraksinya. Tadi kita sudah belajar mengenai struktur mikroskopiknya, kemudian apa tadi fungsi dari masing-masing strukturnya. Tadi ada miofibril, ada protein-protein, ada filamen tipis, ada filamen tebal. Kemudian proses dari penjalaran impuls saraf sampai ke sel otot sehingga menyebabkan kontraksi. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Said. Kenapa dok kalau misalnya orang yang jarang olahraga nih, nah terus misal dia sekali olahraga futsal atau lari, itu kenapa kayak rasa ototnya sakit-sakit, kayak nyeri gitu, kalau kayak bagian misal di bagian mana sakit. Itu sakitnya kapan? Setelah olahraga? Setelah olahraganya. Iya. Jadi memang otot itu tadi kan ya, untuk dia berkontraksi dia menggunakan sebetulnya awalnya pakai oksigen. Ya jadi pakai metabolismenya aerob. Tetapi kadang-kadang kalau kita olahraganya langsung berat, sudah lama nggak olahraga, itu biasanya nanti terjadi metabolisme yang juga anaerob. Nah, kalau metabolisme anaerob itu ada hasil sisa metabolisme biasanya berupa asam laktat. Nah, penumpukan laktat di otot itu yang besoknya itu bikin jadinya rasa nyeri, sakit-sakit gitu biasanya. Atau juga bisa awalnya ototnya belum jadi kan biasanya kita kalau jarang olahraga itu langsung lari aja gitu ya, nggak pakai pemanasan dulu gitu ya, jadi ototnya langsung dipaksa gitu ya untuk berkontraksi, itu juga nanti bisa menimbulkan nyeri keesokan harinya biasanya gitu. Jadi biasanya itu bisa dikurangin dengan warming up dulu, stretching dulu, dan olahraganya itu awalnya jangan langsung yang intensitas tinggi gitu. Karena kalau misalnya main futsal itu kan awalnya larinya mungkin pelan-pelan, tapi lama nanti kan langsung kenceng gitu ya. Nah itu biasanya nanti metabolismenya udah anaerob gitu. Jadi kalau kita biasanya melihat itu tuh dari heart rate-nya sih ya, heart rate zona-zonanya itu. Nah kalau zona yang masih zona 1, zona 2 itu biasanya masih aerob, jadi masih menggunakan oksigen. Tapi kalau intensitas semakin tinggi, biasanya oksigen yang masuk itu biasanya tuh tidak sesuai dengan beratnya dari aktivitasnya. Jadi sebagian nanti menggunakan yang anaerob. Nah itu biasanya ada penumpukan asam laktat. Itu jadinya nanti menimbulkan rasa pegel, kadang-kadang 2-3 hari itu masih sakit-sakit gitu kan biasanya. Nah itu karena itu. Tapi kalau orang yang sudah rutin berolahraga, biasanya dia kompensasi kardiovaskularnya udah bagus gitu. Jadi penggunaan oksigen oleh ototnya atau VO2 max-nya itu biasanya lebih tinggi ya. Jadi pemakaiannya lebih bagus gitu dibandingkan orang-orang yang jarang olahraga. Nah, makanya kalau kita lama olahraga terus begitu olahraga kenapa sih kayaknya sakit-sakit gitu ya, biasanya karena itu juga. Siapa yang suka ngerasa gitu? Nafis ya? Oke, gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti lanjutannya mungkin di minggu depan ya, kita akan lanjutkan lagi untuk relaksasi otot ya, kemudian juga mungkin sedikit menyinggung ke arah kelainan-kelainan dan juga nanti kaku pada otot, pada kaku mayat gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau masih ada pertanyaan di luar jam kuliah nanti bisa ditanyakan ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.